Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di samping kedahsyatan penciptaan manusia dan struktur yang ada di dalam tubuhnya, manusia juga dianugerahi beberapa karakter buruk yang jika tidak diobati, maka akan merugikan manusia itu sendiri. Di dalam Al-Quran, karakteristik manusia ada 4 hal. Yang pertama, mengeluh. Ada segolongan manusia yang ketika ditimpa oleh kesulitan hidup, maka ia akan mengeluh bahwa masalahnya sangat sulit sekali dan tidak ada penyelesaiannya. Terhadap keluhan itu, Allah telah memberikan solusi sebagai jawaban atas keluhannya. Sebagaimana di dalam Quran surah Al-Insyirah ayat 5-6. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu adanya kemudahan. Dan terkadang orang yang ditimpa kesulitan hidup maka akan berkeluh kesah, tidak akan bisa, dan ini merupakan sesuatu yang mustahil. Terhadap keluhan itu, maka Allah telah memberikan solusi sebagai jawaban atas keluhannya. Sebagaimana di dalam Al-Quran surah Yasin ayat 82, yang artinya, jika Allah kehendaki sesuatu, maka hanyalah ia berkata, jadilah maka jadi. Dan ada seseorang yang apabila ditimpa kesulitan hidup, maka ia akan berkeluh kesah, saya stres, gundah, dan tidak bisa tenang. Terhadap keluhan itu, sesungguhnya Allah memberikan solusi atas jawabannya dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Yang artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Ada juga orang yang mengeluh kesah dengan cara, sia-sia usaha yang telah saya lakukan, sia-sia pengorbananku selama ini. Terhadap keluhan itu, maka sesungguhnya Allah telah memberikan jawaban atasnya, sebagaimana ditegaskan dalam Quran surah Al-Zalzalah ayat 7. Siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar biji zarrah, niscaya akan memperoleh balasannya. Ada juga orang yang berkeluh kesah dengan ucapannya, saya rasanya kini sendiri, tiada lagi yang menemani, tiada lagi orang yang bersamaku. Terhadap keluhan itu, maka sesungguhnya Allah telah memberikan jawaban atasnya. Sebagaimana Allah menjelaskan di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 40, janganlah bersedih karena sesungguhnya Allah bersama kita. Ada juga orang yang bekerja keras, menguras tenaga pikiran, maka ia mengeluh, aduh capek, lelah, dan jenuh. Terhadap keluhan itu, maka Allah telah memberikan solusi atas jawabannya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah An-Naba ayat 9, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Yang kedua, lemah. Allah mendeskripsikan 2 kelemahan manusia, yaitu lemah secara fisik dan lemah dalam melawan hawa nafsu. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Nabi, kalian telah pulang dari sebuah pertempuran kecil menuju pertempuran besar. Lantas sahabat bertanya, apakah pertempuran besar itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, ijtihad, memerangi hawa nafsu. Manusia tidak mampu melakukan sesuatu, dan Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, memberikan rezeki dan mendapat mengambilnya kapanpun dan dimanapun. Sementara manusia adalah makhluk yang tidak dapat sama sekali mendatangkan rezeki, memberikan mudarat, dan memberikan sesuatu sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Yang ketiga, kezaliman. Bentuk kezaliman manusia ada 2 hal. Yang pertama, kezaliman seorang hamba terhadap Rabbnya. Kezaliman manusia kepada penciptanya adalah bentuk kekufuran Allah, bentuk kekufurannya kepada Allah. Yang kedua, zalim terhadap diri sendiri. Kezaliman seorang hamba adalah mengotori dirinya dengan berbagai bentuk dosa, pelanggaran, keburukan berupa kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya. Yang keempat, manusia bersifat tidak adil. Ketidakadilan manusia terbagi kepada beberapa hal. Yang pertama, berlaku adil kepada Allah, yakni menjadikan Allah satu-satunya yang memiliki kesempurnaan dengan mengikuti perintah dan menjauhi larangannya. Dan berlaku adil kepada diri sendiri, yakni menempatkan diri pribadi ke tempat yang baik dan benar. Kita seharusnya menjaga diri dengan memelihara kebaikan dan keselamatan. Mungkin hanya itu video dari Aulia Rahmita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.